Pernahkah Anda membayangkan tinggal di tempat dengan udara yang begitu beracun, sehingga satu hari bernafas di sana setara dengan merokok 3 bungkus rokok, di mana berjalan di jalanan terasa hampir mustahil karena tumpukan sampah menutupi tanah? Atau komunitas yang begitu terisolasi dan miskin, sehingga hidup di sana terasa seperti terhenti dalam waktu, tanpa air bersih, tanpa listrik, tanpa internet, tanpa dukungan medis, dan tanpa peluang untuk perbaikan. Dan ini bukan hanya tentang polusi dan kemiskinan. Ini adalah tempat-tempat di mana bertahan hidup adalah tantangan yang terus-menerus. Kota-kota dengan suhu yang bisa turun hingga 64 derajat di bawah nol. Dan daerah yang begitu panas hingga permukaan tanah di bawah kaki Anda mulai meleleh. Tempat-tempat yang begitu padat penduduknya, sehingga orang-orang hidup berdempetan tanpa ruang, tanpa privasi, dan seringkali tanpa martabat. Kita mulai perjalanan ini di negara di mana bencana lingkungan bertemu dengan kepadatan penduduk yang ekstrem. Bangladesh adalah negara dengan jumlah penduduk ke-8 terbanyak di dunia. Dengan lebih dari 170 juta orang tinggal di wilayah seluas 148.000 km persegi. Untuk memberikan gambaran, kepadatan penduduknya lebih dari 1.100 orang per kilometer persegi, menjadikannya salah satu tempat paling padat di bumi. Hasilnya adalah ledakan urban yang benar-benar tidak terkendali. Kota ibu kota, Dhaka, sering muncul dalam daftar kota paling tercemar di dunia. Kualitas udara begitu buruk hingga menurut pedoman WHO. Rata-rata tingkat PM2,5 di Bangladesh yang mencapai 75 mikrogram per meter kubik, 7,5 kali lebih tinggi dari yang dianggap aman untuk kesehatan manusia. Berjalan di jalanan Dhaka seperti memasuki mimpi buruk. Udara tebal dengan debu, asap dari sampah yang dibakar, dan gas beracun dari pabrik ilegal. Tumpukan sampah memenuhi setiap jalan. Saluran pembuangan mengalir terbuka di antara rumah-rumah. Dan tikus berkeliaran bebas di antara orang-orang dan warung makan. Bau yang sangat menyengat tidak bisa dihindari. Sungai-sungai telah menjadi saluran pembuangan terbuka. Sungai Buriganga, yang dulunya menjadi jalur perdagangan vital, kini praktis mati. Airnya hitam, tebal dengan limbah industri, dan baunya begitu busuk hingga bisa membuat Anda muntah hanya dengan berdiri di dekatnya. Namun orang-orang masih mandi di sana, mencuci pakaian mereka di sana, bahkan memancing di sana karena mereka tidak punya pilihan lain. Pedagang makanan jalanan menyiapkan makanan di tengah kekotoran ini, tanpa memperhatikan kebersihan. Air yang tercemar yang sama digunakan untuk memasak, mencuci piring, dan membersihkan tangan. Lalat menutupi semuanya, dan makanan ditangani dengan tangan kotor dalam kondisi yang tidak higienis. Makan makanan jalanan di Bangladesh seperti bermain roulette Rusia dengan sistem pencernaan Anda. Saat musim hujan, situasinya menjadi apokaliptik. Banjir membawa sampah langsung ke rumah-rumah, mengubah seluruh lingkungan menjadi saluran pembuangan terbuka. Negara ini juga menjadi pusat tenaga kerja eksploitasi, terutama di pabrik tekstil yang memproduksi pakaian mewah untuk merek internasional besar seperti Zara, Gucci, Louis Vuitton, Burberry, atau Prada, sambil membayar pekerja hanya $50 hingga $100 per bulan untuk bekerja 12 hingga 14 jam per hari. Bangladesh tidak kotor hanya karena kelalaian. Menurut Anda, apakah tingkat polusi di Bangladesh akan membaik dalam 10 tahun ke depan? Berikan komentar 1 untuk ya dan 0 untuk tidak. Mari kita lihat bagaimana prediksi komunitas untuk masa depan. Berpindah dari Bangladesh ke Pakistan, kita menemui Lahore, sebuah kota yang benar-benar menghirup racun. Pada tahun 2024, Lahore memuncaki peringkat polusi udara global dengan kadar partikel beracun yang mencapai 30 kali lebih tinggi dari batas aman menurut Organisasi Kesehatan Dunia. Udara di Lahore padat, abu-abu, dan berat. Selama sebagian besar tahun, kabut beracun menyelimuti seluruh kota, meninggalkan langit yang selalu buram dan matahari yang hampir tidak terlihat. Bernafas di Lahore setara dengan merokok 3 bungkus rokok per hari. Bahkan, jika Anda belum pernah menyentuh tembakau seumur hidup Anda, dampak kesehatan sangat merusak dan langsung terasa. Orang muda menderita batuk kronis dan infeksi pernapasan. Lansia menghadapi kerusakan fungsi paru-paru. Rumah sakit penuh dengan pasien yang menderita bronkitis, asma, dan kanker paru-paru.
Udara begitu beracun sehingga bisa membakar mata dan tenggorokan Anda dalam beberapa menit setelah terpapar. Namun polusi tidak hanya terbatas pada udara. Jalan-jalan kota adalah festival kelalaian. Dengan sampah tersebar di trotoar dan saluran pembuangan yang meluap dengan limbah manusia yang bercampur dengan bahan kimia industri. Di lingkungan termiskin, orang-orang hidup di antara sampah, air yang tergenang, nyamuk, tikus, dan penyakit seolah itu hal yang normal. Pedagang makanan jalanan beroperasi dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Dengan lalat menutupi makanan, tikus berlari di antara warung, dan pedagang menangani uang, makanan, dan sampah secara bersamaan tanpa langkah pencegahan apapun. Organisasi Kesehatan Dunia telah mengeluarkan beberapa peringatan darurat tentang tingkat polusi berbahaya di Lahore. Namun sedikit tindakan berarti yang diambil. Bagi jutaan orang Pakistan yang tinggal di Lahore, tidak ada pilihan lain. Mereka harus memilih bertahan hidup daripada kesehatan. Bernafas racun setiap hari hanya untuk tetap hidup di kota yang kacau ini. Jika saya harus tinggal di kota yang tertutup kabut beracun seperti Lahore, mungkin saya bahkan tidak akan berani keluar rumah. Jika Anda juga merasa takut dengan pemikiran itu, tinggalkan komentar 2 di bawah. Jauh dari tempat wisata dan keajaiban kuno Mesir, terdapat tempat di mana kemewahan memberi jalan pada bau busuk dari pembusukan. Manshiat Nasr, yang dikenal di seluruh dunia sebagai kota sampah, adalah sebuah lingkungan di mana sampah dari kawasan metropolitan Kairo menjadi tempat tinggal, mata pencaharian, dan penjara bagi lebih dari 60.000 orang. Ini adalah pusat pengumpulan dan daur ulang sampah terbesar di dunia. Dan kenyataan di sini bukan hanya kotor, tetapi juga sesak. Setiap hari, ton sampah dari salah satu kota paling padat di Afrika tiba menggunakan kereta dorong, truk improvisasi, dan sepeda motor. Dan di antara sampah inilah seluruh keluarga tinggal, bekerja, makan, dan tidur. Jalan-jalan benar-benar dipenuhi sampah. Kantong plastik, sisa makanan, perabotan rusak, kardus, bangkai peralatan, popok bekas, bahkan binatang mati menutupi setiap permukaan. Tanah tidak lagi terlihat di bawah tumpukan sampah. Rumah-rumah dibangun menggunakan bahan-bahan yang diselamatkan dari sampah orang lain. Dan bahkan atap rumah tertutup dengan tumpukan sampah yang sedang dipilah, dijemur, atau disimpan. Anak-anak bermain di atas gunung sampah, melompat di antara kantong terbuka yang penuh dengan maggot dan sampah organik yang membusuk. Keluarga-keluarga memasak makanan mereka tepat di tengah sampah, menggunakan kompor berkarat yang diletakkan di samping tumpukan sampah yang membusuk dan hewan-hewan yang berkeliaran. Bau yang sangat menyengat bisa membuat pengunjung sakit dalam beberapa menit. Penduduk setempat, yang dikenal sebagai Zabbalin atau orang sampah, adalah komunitas Kristen Koptik yang secara historis telah terpinggirkan di Mesir. Mereka telah menciptakan sistem daur ulang manual yang sangat efisien, yang memproses hingga 80% sampah. Jauh melampaui tingkat daur ulang banyak kota modern di negara-negara maju. Namun efisiensi ini datang dengan harga manusia yang sangat besar. Hidup di kota sampah berarti tumbuh di tengah-tengah tikus, asap beracun, dan paparan penyakit yang terus-menerus. Jika Anda sudah menonton sampai sejauh ini, kami senang mengetahui Anda menikmati video ini. Dan jika video ini membuat Anda berkata, "Tunggu, apa?" Setidaknya sekali, bagikan video ini dengan teman-teman Anda. Terima kasih, terbaik dari pengikut. Jika Anda pikir Anda sudah melihat bencana lingkungan perkotaan yang terburuk, tunggu sampai Anda mengetahui tentang Lagos, kota terbesar di Nigeria dan salah satu pusat urban paling kacau di Afrika, dengan lebih dari 20 juta penduduk. Lagos berkembang tanpa perencanaan yang berarti. Infrastruktur, atau sistem pengelolaan sampah. Hasilnya adalah kota yang tenggelam dalam kotorannya sendiri. Tumpukan sampah menumpuk di jalan-jalan. Saluran air tersumbat dengan limbah, dan berubah menjadi saluran pembuangan terbuka yang bau. Dan makanan disiapkan tepat di tengah kontaminasi ini. Contoh paling ekstrim adalah Makoko, yang dikenal sebagai kumuh terapung terbesar di dunia. Makoko dibangun sepenuhnya di atas air, menciptakan labirin tiang pancang, perahu kano, dan jalan setapak improvisasi di mana limbah dibuang langsung ke saluran dan sampah mengapung di antara rumah-rumah seperti sup beracun.
Lebih dari 100.000 orang tinggal di mimpi buruk terapung ini, di mana tidak ada drainase, pengumpulan sampah, dan tidak ada harapan untuk melarikan diri. Keluarga-keluarga tinggal di gubuk-gubuk yang dibangun di atas air kotor, di mana mereka memancing ikan yang tercemar, yang kemudian dijual di pasar terapung kepada pelanggan yang tidak tahu apa-apa. Rumah-rumah dibangun dari kayu bekas, logam daur ulang, dan sampah literal. Ketika lantai ada, itu selalu basah, licin, dan tertutup lumpur hitam yang bercampur dengan kotoran manusia. Tidak ada kamar mandi yang layak di Makoko. Limbah manusia dibuang langsung ke saluran yang juga digunakan untuk mengambil air minum dan memasak. Air yang sama digunakan untuk berbagai keperluan transportasi, pembuangan sampah, sumber makanan, dan pasokan air minum. Persiapan makanan jalanan mencerminkan tidak adanya standar kebersihan sama sekali. Pedagang menyiapkan hidangan tradisional seperti akara, suya, dan puff-puff di kios improvisasi yang diletakkan tepat di samping saluran terbuka dan tumpukan sampah. Air tercemar yang sama digunakan untuk memasak, mencuci piring, dan membersihkan tangan, sementara lalat menutupi setiap permukaan. Selama musim hujan, Lagos menjadi benar-benar apokaliptik. Sistem drainase yang tidak memadai menyebabkan banjir besar yang menarik sampah yang terkumpul melalui jalan-jalan, masuk ke rumah-rumah, dan ke pasokan makanan. Nigeria benar-benar tenggelam dalam sampahnya sendiri, dan jutaan orang tidak punya pilihan selain hidup dalam kondisi ini. Dari bencana urban di Nigeria, kita beralih ke salah satu tempat yang paling sesak di bumi. Terletak di perairan yang diperebutkan antara Uganda dan Kenya. Pulau Migingo adalah sekeping batu kecil di Danau Victoria yang telah menjadi rumah bagi salah satu contoh paling ekstrim dari kepadatan penduduk di planet ini. Pulau ini mencakup kurang dari 2.000 meter persegi, yang lebih kecil dari setengah lapangan sepak bola, namun menampung lebih dari 500 orang. Setiap inci tanah ditempati oleh gubuk-gubuk yang terbuat dari lembaran seng, kayu bekas, terpal, dan potongan logam yang didaur ulang. Gang-gang di antara rumah-rumah darurat ini begitu sempit, sehingga orang hanya bisa lewat dengan membalikan badan. Tidak ada pohon, ruang terbuka, kebun, atau privasi. Suara yang terus-menerus sangat mengganggu, mencampurkan suara manusia, musik radio, mesin generator, dan suara kehidupan sehari-hari yang penuh perjuangan. Bau yang terus-menerus adalah campuran ikan busuk, kotoran manusia, minyak terbakar, dan keringat. Kehidupan di Migingo sepenuhnya berfokus pada perikanan. Danau Victoria kaya akan ikan Nile perch yang bernilai komersial tinggi dan bisa membawa uang yang baik di pasar-pasar regional. Potensi kekayaan ini yang menarik ratusan orang untuk mempertaruhkan segalanya dengan tinggal di kondisi yang mustahil ini. Namun kekayaan itu juga telah menjadi kutukan mematikan. Baik Uganda maupun Kenya mengklaim kepemilikan pulau ini dan perairan sekitarnya, yang menyebabkan sengketa teritorial yang konstan. Patroli bersenjata dari kedua negara sering mengganggu para nelayan, menuntut suap, melakukan penangkapan secara sembarangan, dan kadang-kadang menggunakan kekerasan untuk menunjukkan kekuasaan. Warga hidup dalam ketakutan terus-menerus terjebak di tengah konflik ini. Kondisi hidup di sini sangat tidak manusiawi. Tidak ada sekolah, rumah sakit, sistem pembuangan, atau pasokan air bersih. Warga mengambil air langsung dari Danau Victoria, air yang tercemar dengan limbah manusia, sisa ikan, minyak mesin, dan limbah industri dari negara-negara sekitarnya. Air tercemar ini digunakan untuk minum, memasak, dan mandi. Listrik berasal dari beberapa generator improvisasi yang bekerja sesekali. Opsi makanan sangat terbatas. Sebagian besar terdiri dari ikan goreng yang disiapkan di kompor kecil yang dikelilingi lalat dan serangga lainnya. Perawatan medis tidak ada, sehingga penyakit menyebar dengan cepat di antara populasi yang padat ini. Panas di siang hari mengubah gubuk-gubuk logam menjadi oven. Sementara di malam hari, mereka berubah menjadi perangkap yang mencekik tanpa ventilasi. Tidur hampir mustahil karena kebisingan, panas, dan kurangnya privasi. Namun ratusan orang terus menganggap neraka terapung ini sebagai rumah mereka karena alternatifnya mungkin lebih buruk, yaitu kemiskinan yang lebih parah di daratan. Dari pulau kecil yang sesak, kita berpindah ke kumuh terbesar di Asia, Dharavi,
yang terletak di jantung Mumbai, kota terbesar di India, adalah rumah bagi lebih dari 1 juta orang yang dipadati dalam hanya 2,1 kilometer persegi. Ini menciptakan salah satu kepadatan penduduk tertinggi di dunia, di mana setiap meter persegi harus menampung beberapa keluarga. Dharavi adalah labirin manusia sejati di mana ruang adalah komoditas paling berharga. Rumah-rumah kecil seperti kotak-kotak bertumpuk satu di atas yang lain seperti balok bangunan. Dipisahkan oleh gang-gang yang begitu sempit sehingga 2 orang tidak bisa berjalan berdampingan selama panas terik Mumbai. Struktur logam dan beton ini menjadi tungku. Pada malam hari, tidak ada kelegaan karena ventilasi tidak mungkin di kondisi sesempit itu. Air yang mengalir hanya tersedia beberapa jam sehari. Dan ketika mengalir, itu sering tercemar. Sampah menumpuk di setiap sudut yang tersedia karena tidak ada ruang untuk pengelolaan sampah yang layak. Bau di Dharavi tak terhindarkan. Campuran dari kotoran manusia, makanan busuk, bahan kimia industri, dan asap dari ribuan api kecil yang digunakan untuk memasak dan pemanasan. Penyakit menyebar dengan cepat dalam kondisi seperti ini karena ketika seseorang sakit, mereka tinggal hanya beberapa inci dari puluhan orang lainnya. Yang membuat Dharavi sangat tragis adalah produktivitas luar biasa yang muncul dari kondisi mengerikan ini. Kumuh ini menampung lebih dari 15.000 pabrik kecil dan bengkel, di mana orang-orang memproduksi tekstil, keramik, barang kulit, produk plastik, dan banyak barang lainnya. Ekonomi informal Dharavi menghasilkan ratusan juta dolar setiap tahunnya. Namun kekayaan ini tidak pernah sampai ke tangan orang-orang yang menciptakannya. Pekerja hanya mendapatkan kurang dari 2 dolar per hari sambil bekerja dalam kondisi berbahaya tanpa peralatan keselamatan, ventilasi yang baik, atau jaminan pekerjaan. Kontras ini sangat menyentuh hati. Dharavi menghasilkan barang-barang yang dijual ke seluruh dunia, berkontribusi pada rantai pasokan global dan keuntungan perusahaan. Sementara orang-orang yang membuat ini semua mungkin tidak memiliki sanitasi dasar, air bersih, atau tempat tinggal yang memadai. Ini adalah contoh sempurna bagaimana sistem ekonomi dapat menarik nilai besar dari penderitaan manusia sambil menawarkan tidak ada imbalan apapun. Bergerak dari eksploitasi ekonomi ke horor konflik, kita tiba di Gaza, tempat yang digambarkan oleh organisasi internasional sebagai penjara terbuka terbesar di dunia. Lebih dari 2 juta orang Palestina terperangkap di jalur sempit ini, dikelilingi oleh tembok, pos pemeriksaan militer, dan pengawasan yang konstan. Hidup di Gaza berarti hidup dengan ancaman kekerasan yang permanen. Sirine serangan udara adalah bagian dari rutinitas sehari-hari, dan tempat perlindungan bawah tanah menjadi tempat perlindungan hidup atau mati saat konflik semakin memanas. Bangunan-bangunan seringkali hancur, sekolah dibom, dan rumah sakit runtuh karena kewalahan merawat korban luka, sementara kekurangan pasokan medis dasar. Namun, bahkan ketika bom tidak jatuh, bertahan hidup di Gaza adalah perjuangan harian melawan peluang yang mustahil. Infrastruktur telah dihancurkan secara sistematis dan dicegah untuk dibangun kembali dengan baik. Listrik hanya beroperasi rata-rata 4 jam per hari, dan seringkali tidak sama sekali. Air bersih sangat langka, dan yang tersedia sering tercemar atau tidak aman untuk dikonsumsi. Tingkat pengangguran mencapai hampir 50%, dan lebih dari 80% penduduk bergantung pada bantuan kemanusiaan hanya untuk makan makanan dasar. Anak-anak tumbuh tanpa kesempatan untuk pendidikan, pekerjaan, atau harapan akan masa depan yang lebih baik. Keluarga hidup dalam kecemasan konstan. Tidak pernah tahu apakah rumah mereka akan tetap berdiri esok hari. Perawatan medis sangat terbatas karena blokade yang mencegah pasokan penting masuk. Pasien meninggal karena kondisi yang dapat diobati karena rumah sakit. Kekurangan peralatan dasar dan obat-obatan. Siswa tidak bisa melanjutkan pendidikan tinggi karena mereka tidak diizinkan pergi. Dan bisnis tidak bisa berkembang karena mereka tidak dapat mengimpor bahan atau mengekspor produk. Meskipun kondisi yang mustahil ini, semangat manusia entah bagaimana bertahan di Gaza. Orang-orang terus membangun keluarga, mengejar pendidikan jika memungkinkan, menciptakan seni, dan bermimpi tentang masa depan yang lebih baik. Bahkan ketika masa depan itu tampak sangat jauh,
Ketahanan mereka menghadapi penindasan yang sistematis sangat menginspirasi dan memilukan. Dari zona konflik, kita beralih ke kota tertinggi di bumi, di mana tindakan bernapas pun menjadi perjuangan. La Rinconada terletak lebih dari 100 meter di atas permukaan laut di pegunungan Andes, Peru, di mana udara mengandung begitu sedikit oksigen sehingga pendatang baru mengalami pusing, mual, sakit kepala yang menghancurkan, dan kelelahan hanya dari aktivitas sederhana. Namun, sakit ketinggian hanyalah permulaan dari masalah di kota gunung yang terpencil ini. La Rinconada ada untuk satu alasan, janji emas yang tersembunyi di gunung-gunung sekitarnya. Ribuan orang telah bermigrasi ke lokasi yang tidak ramah ini dengan harapan untuk kaya. Tetapi yang mereka temui justru adalah gurun tanpa hukum, di mana eksploitasi dan penghancuran lingkungan berjalan beriringan. Kota ini tidak memiliki air bersih, tidak ada pengolahan limbah, tidak ada pengumpulan sampah, dan tidak ada pemerintah atau kekuatan polisi yang efektif. Orang-orang mengumpulkan air dari gletser terdekat yang sudah tercemar dengan merkuri dan logam berat yang digunakan dalam proses ekstraksi emas. Jalan-jalan penuh dengan lubang. Bangunan adalah gubuk-gubuk darurat yang tidak memberikan perlindungan dari cuaca ekstrim. Dan udara membawa asap beracun dari tungku pemrosesan emas. Sebagian besar penduduk bekerja di tambang emas artisanal ilegal, di mana tidak ada peraturan keselamatan dan hak pekerja tidak ada. Banyak orang bekerja berminggu-minggu tanpa menerima pembayaran, berharap menemukan sebutir emas yang bisa mengubah hidup mereka. Proses penambangan melibatkan penggunaan merkuri dan bahan kimia beracun lainnya yang meracuni baik pekerja maupun lingkungan. Kombinasi ketinggian ekstrem, paparan bahan kimia beracun, dan kemiskinan yang mengerikan menciptakan masalah kesehatan yang serius, yang akan menjadi masalah serius di tempat lain, tetapi menjadi mengancam jiwa di ketinggian ini. Penyakit pernapasan adalah endemik. Tekanan darah tinggi mempengaruhi sebagian besar penduduk, dan kelelahan kronis membuat setiap tugas harian menjadi sangat melelahkan. La Rinconada mewakili sisi gelap dari ekstraksi sumber daya, di mana janji kekayaan menarik orang-orang putus asa ke kondisi yang perlahan merusak kesehatan dan harapan mereka. Ini adalah kota yang dibangun di atas impian, tetapi dipertahankan oleh eksploitasi dan penghancuran lingkungan. Bergerak ke Siberia, di mana alam itu sendiri tampaknya berusaha membuat kehidupan manusia mustahil. Yakutsk adalah rumah bagi lebih dari 330.000 orang yang hidup di salah satu lingkungan paling tidak ramah di bumi. Ini bukan hanya cuaca dingin yang membutuhkan jaket hangat. Dingin ini begitu ekstrem sehingga mendefinisikan ulang apa yang bisa ditahan oleh manusia. Suhu di Yakutsk secara teratur turun hingga 50 derajat Celcius di bawah nol, dengan rekor yang tidak terbayangkan, yaitu 64 derajat di bawah nol. Untuk memberikan gambaran, jika Anda merebus air dan melemparkannya ke udara, itu langsung berubah menjadi kristal es sebelum mencapai tanah. Pada suhu ini, kulit yang terpapar bisa menderita radang dingin dalam waktu kurang dari 5 menit, dan bernafas udara bisa merusak paru-paru Anda. Musim dingin di Yakutsk berlangsung hingga 8 bulan, dan untuk sebagian besar waktu itu, matahari hampir tidak muncul di atas cakrawala. Penduduk harus mengenakan 5 atau 6 lapis pakaian hanya untuk bertahan di luar. Dan meskipun demikian, mereka hanya bisa tinggal di luar untuk waktu yang singkat sebelum berisiko cedera atau mati. Kedinginan ekstrem mempengaruhi setiap aspek kehidupan sehari-hari dengan cara yang sulit dibayangkan. Mobil harus berjalan terus-menerus atau dilengkapi dengan pemanas mesin khusus, atau mereka tidak akan pernah bisa hidup kembali. Perangkat elektronik berhenti berfungsi di suhu ini. Bangunan harus dibangun di tiang khusus karena tanah, yang dikenal sebagai permafrost, tetap beku secara permanen, dan setiap upaya untuk membangun langsung di atasnya menyebabkan fondasi tenggelam saat tanah mencair dan membeku kembali. Meskipun kondisi yang mustahil ini, Yakutsk berfungsi sebagai kota yang lengkap. Ketahanan penduduk Yakutsk sangat luar biasa. Mereka telah beradaptasi dengan lingkungan yang tampaknya dirancang untuk menghilangkan kehidupan manusia, menciptakan masyarakat yang berfungsi dalam kondisi yang menantang. Segala hal yang kita kira kita tahu tentang batas-batas kelangsungan hidup manusia. Akhirnya, kita mengakhiri perjalanan kita di Agbogblosi, yang terletak di pinggiran Accra, ibu kota Ghana, adalah tempat pembuangan sampah elektronik terbesar di dunia.
dan mungkin tempat yang paling beracun di mana manusia mencoba bertahan hidup. Gunung-gunung ponsel rusak, televisi lama, papan induk komputer, laptop usang, kabel-kabel kusut, lemari es, dan printer membentang sejauh mata memandang. Setiap minggu, ribuan ton sampah digital tiba dari Eropa, Amerika Serikat, dan Asia yang seharusnya sebagai peralatan yang dapat digunakan kembali, tetapi kenyataannya adalah Agbogblosi telah menjadi tempat pembuangan sampah terbesar di dunia untuk teknologi yang kita buang. Apa yang membuat tempat ini benar-benar mengerikan adalah bahwa lebih dari 40.000 orang tinggal dan bekerja di antara puing-puing beracun ini. Dan di tengah pemandangan sampah beracun yang luas ini, anak-anak berlari tanpa alas kaki, remaja membakar kabel listrik untuk menarik tembaga, dan pria dewasa menghirup asap hitam tebal setiap hari. Udara tebal dengan partikel beracun dari pembakaran plastik dan logam. Tanah terkontaminasi dengan timbal, kadmium, merkuri, arsenik, dan zat penyebab kanker lainnya yang meresap ke segala sesuatu. Airnya benar-benar tidak aman untuk diminum. Namun orang-orang tidak punya pilihan selain menggunakannya. Setiap napas yang diambil oleh orang-orang ini secara perlahan meracuni mereka. Namun mereka terus bertahan karena bertahan hidup di sini lebih bernilai daripada tetap sehat di tempat lain. Ini bukan hanya bencana lingkungan. Ini adalah potret brutal ketidaksetaraan global, di mana dunia kaya membuang kelebihannya dan orang-orang miskin di bumi membayar harganya dengan tubuh dan kehidupan mereka. Agbogblosi mewakili segala yang salah dengan cara kita memperlakukan planet kita dan sesama manusia. Kita baru saja mengunjungi 10 tempat yang mewakili ekstrem kelangsungan hidup manusia di planet kita. Dari bencana kepadatan penduduk di Bangladesh hingga kota beku Yakutsk, dari kumuh terapung di Lagos hingga pulau sesak di Migingo. Kita telah melihat bagaimana jutaan orang, entah bagaimana mengelola untuk hidup dalam kondisi yang sebagian besar dari kita anggap mustahil. Apa yang paling mengejutkan saya tentang tempat-tempat ini bukan hanya penghancuran lingkungan atau kemiskinan, tetapi ketahanan luar biasa dari semangat manusia. Di setiap lokasi, kita menemukan orang-orang yang menolak untuk menyerah, yang terus membangun keluarga dan komunitas, serta berharap untuk masa depan yang lebih baik meskipun odds-nya tampak mustahil. Namun kita juga tidak bisa mengabaikan kekuatan yang lebih besar, yang menciptakan dan mempertahankan kondisi ini. Banyak dari bencana lingkungan ini adalah hasil langsung dari ketidaksetaraan global, di mana negara-negara kaya dan perusahaan-perusahaan mengekstraksi sumber daya atau membuang limbah. Sementara komunitas-komunitas termiskin membayar harga dengan kesehatan dan kehidupan mereka. Orang-orang yang tinggal di 10 tempat ini sangat pantas mendapatkan yang lebih baik. Mereka pantas mendapatkan udara bersih, air yang aman, tempat tinggal yang layak, dan kesempatan untuk membangun kehidupan yang lebih baik bagi anak-anak mereka. Fakta bahwa tempat-tempat seperti ini ada di dunia modern. Kita seharusnya menjadi sumber rasa malu bagi kita semua yang hidup dalam kenyamanan, sementara yang lain menderita dalam kondisi yang hanya bisa kita bayangkan. Apa yang paling mengejutkan Anda tentang 10 tempat ini? Apakah Anda pernah mengunjungi tempat dengan kondisi serupa? Beritahu saya di komentar di bawah. Kami selalu menantikan lebih banyak cerita dari Anda. Dan jangan lupa untuk berlangganan. Aktifkan bel notifikasi agar kita bisa bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih banyak telah bersama kami hari ini. Saya harap Anda menikmatinya. Dukungan Anda benar-benar berarti bagi kami. Semoga yang terbaik untuk Anda. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.